Jadi teman-teman kalau sudah eh, ini izin dulu untuk PKBM Handayani buat sampel. Jadi teman-teman kalau sudah dapat ini pastikan bahwa ada yang namanya setting ya. Kan ini ada menu di atas nih. Bagian atas ini adalah menu info. Kita klik lagi, balik lagi. Terus kalau mau mau ke depan berarti ini ya. Menu raport adalah raport. Klik lagi sini menu setting adalah setting daripada lembaga itu sendiri. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah setting ini ya, setting eh, nama ini dicek apakah ada yang salah atau tidak. Jika ada yang salah, maka silakan dikonsultasikan ke kami. Yang tidak diprotek itu adalah ini nih, telepon, ya, email, nama kepala. Nah, nama kepala diprotek ya. Ini juga terprotek. Nah ini kalau email berganti, kadang-kadang soalnya email ini tuh email pribadi. Email pribadi ini nanti nempel di cover. Kalau kita cek cover, nah ini nanti muncul di sini emailnya. Kalau bukan email lembaga kan nama orang ya. Jika memang ini bermasalah ya, maka kami buka di bagian setting ini bisa diganti ya menjadi email sendiri, email lembaga. Terus setelah ganti email lembaga, nah di sini adalah wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 12. Ini raport bisa dipakai untuk semua kelas. Jadi bagi yang SIM itu bisa dibuat dalam satu apa? Dalam satu gimana cara biar mute all? Bisa nggak mute all? Oke, bisa. Oke, jadi ini bisa diganti nama-nama wali kelasnya, NIP-nya kalau ada. Rapot ini bisa dipakai untuk semua kelas. Kalau Bapak Ibu tidak mau begitu, boleh aja tinggal di save as menjadi rapot kelas 1, rapot kelas 2, rapot kelas 3. Silakan kalau mau begitu ya. Oke. Anggap ini adalah setting satu rapot. Oke. Lalu di sini diganti ibu kotanya ya, kota kabupaten ini. Tanggalnya adalah tanggal bagi rapot. Ini kalender Jakarta tanggal 22 Desember untuk 2025. Dan semester genapnya adalah tanggal 7 Juni. Lain daerah, lain lagi. Konsultasikan ke Dinas Pendidikan. Tidak bisa ngarang di sini. Tidak boleh. Suatu saat terjadi suatu hal, maka ini menjadi krusial atau penting banget bagi murid atau peserta didik manakala dibutuhkan data pendidikan. Maka kalau rapotnya tidak sama dengan kabupaten kota itu bermasalah takutnya. Jadi harus disesuaikan kalender pendidikan dengan daerah masing-masing. Lalu tahun ajaran bisa diketik ya, silakan diganti. Di sini pendidikan tidak bisa diketik karena sudah paten dari kurikulum. Di sini diganti untuk paketa eh, apa namanya keterampilannya karena kita kan wajib ya ada keterampilan. Robotika ya udah robotika gitu ya. Lalu paket B ini juga udah wajib ya mapelnya susunannya sudah seperti ini. Tinggal keterampilannya apa. Misalnya kreator konten. Untuk tata busana ini bisa diganti untuk paket C menjadi tata boga misalnya.
Lalu apalagi yang perlu diganti settingnya kelas pilihan. Mapel pilihan ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Contohnya biologi saya diganti dengan biologi dengan fisika gitu ya. Terus geografi misalnya. Oh, udah ya bahasa Mandarin gitu. Ininya adalah sosiologi. Nah, kalau Bapak Ibu punya pilihan lain kelasnya, maka lembaga bisa set S menjadi mapel pilihan yang kedua. Kalau dulu ibaratnya IPA IPS ya. Kalau sekarang terserah lembaga mau campuran bahasa sosial dan IPA misalnya bebas. Sudah sampai sini. Jangan lupa disimpan nih ya. Kalau nggak disimpan, ya hilang lagi. Ya, pastikan kemudian di sini semua nama itu benar. Nama ayah, nama ibu ya, data murid. Tahulah kalau gitu ya. Ini 1, 2, 3 nggak usah diganti karena diprotek. Ini aja diganti ya. Silakan. Tuh, bisa dihapus ya. Kalau ini dihapus, maka terjadi value di sini. Value. Gara-gara nomornya tidak urut. Banyak Bapak Ibu yang komplain. Ini kok value gara-gara begini. Kepotong satu, jadinya nggak nyambung. Makanya jangan sampai ini namanya dilengkap. Tidak boleh. Jadi mesti ada. Kalaupun nggak ada gimana Pak mau dipisah? Ya boleh kasih aja kode. Misalnya 001 gitu. Di sini nggak ada data ya nggak apa-apa. Tapi biar nomor 20-nya muncul, dia harus tidak boleh ada yang putus nomornya. Memutus nomor itu gampang, tinggal hapus saja NISN. Maka semua di bawahnya akan kacau. Jadi jangan sampai jangan sampai frustasi gara-gara ini, terus yang disalahkan pembuat programnya. Padahal di sini gara-garanya adalah NISN-nya tanpa sadar kehapus. Oke ya. Kalau ini value, kacau semua nanti di dalam. Baik. Terus di sini krusial lagi nih. Sangat-sangat krusial. Kalau misalnya diganti dengan kelas itu dengan ini, maka akan kacau semuanya. Jadi harus ditulis dengan angka Romawi. Oke. Terus semua ya. Oke. Lalu kalau mau ganti foto, ini kan foto bisa dilihat ya. Ini kalau mau diganti, tinggal klik kanan boleh. Oh, nggak ada klik kanan ya. Pakai insert ya. Insert, terus picture, embed cell from file. Cari deh gambarnya. Nah, kelihatan ya. Dari sini kelihatan. Kayak gitu. Begitu seterusnya silakan. Atau bisa juga di copy dari sini, dari folder juga bisa. Temukan fotonya, gitu kan? Foto ditemukan. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini. Kita temukan fotonya. Oh, sorry. Misalnya ini. Kita klik, klik kanan, copy. Ini cara kedua ya, cara kedua. Klik kanan lagi, paste. Nah, di sini kan begitu ya. Nah, posisikan titik ini di kotak ini. Nah, ini titik kan, titik putih itu. Nah, kemudian klik kanan, embed to cell. Kecilin aja dari sini. Tuh. Nah, kelihatan ya. Begitu ceritanya. Jadi bisa dengan cara dilihat di
copy paste atau dengan cara di insert. Baik. Lalu ini nggak bisa diapa-apain kelas ini. Nah ini rombel penting ya. Sekarang kan Dapodik istilahnya ada rombel. Maka penamaan rombel silakan mau sesuai dengan Dapodik boleh atau mau dengan cara A saja gitu ya misalnya. Boleh. Maka nanti akan tulisannya IA. Kalau mau pakai ini titik A gitu ya. Terserah modelnya bagaimana. Kalau yang kelas 7 sampai kelas 9A semua. Atau kalau ada yang 2 berarti B. Nanti kelas 12C, 12F, dan seterusnya. Kalau muridnya sampai banyak banget. Ya, ini bisa menampung sampai 500, 500, ya betul, 500 apa peserta didik atau murid. Nah, ini kan logonya bisa diklik. Nah, ini logonya diperbarui ini. Baik, sudah sampai di sini cukup paham ya. Lalu habis itu kita ke rapot. Di rapot ini adalah menu untuk rapot paket, bukan paket A, B, C ya, paket. Fase, ini fase A, fase B, fase C, fase D sampai fase F. Untuk fase A, B, C, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya formatnya di sini semua ya. Di sini ada peringatan hati-hati. Halaman ini hanya untuk cetak rapor paket A, fase ABC. Jadi untuk cetak fase A ini menggunakan format ini. Jangan di D atau jangan di F. F ini kan untuk kelas 11-12. Di format ini kemudian Anda mengarahkan anak kelas 1. Ya salah. Maka akan bermasalah. Kalau teman-teman menemukan kayak gini, ini maka murid kelas 1 jangan dipakai, mulai dari kelas 2 aja ya. Mulai dari baris 2. Baris 1 bermasalah ya. Maka ini ditutup aja. Tinggal ini dipindahkan, bukan dipindah, jadi didouble mulainya dari kelas 2. Kalau di rapotnya timbul kelas ada angka begini nih. Mana tadi? Oh, udah nggak ada ya. Tadi ada 17, ada 12. Oh, udah hilang ya. Dari kelas 1A itu kan 1 titik ya. Karena tadi nama rombelnya. Oke, kalau mau paket B, maka paket B dengan kelas 10 fase E itu menggunakan format ini. Kelas 7 sampai kelas 10 itu menggunakan format ini. Jadi bebas saja. Ingat muridnya ini kelasnya ya diapalin gitu. Murid sekian apa sekian ini kelas berapa itu harus hafal. Tapi kalau asal klik aja kan muncul kelasnya di sini ada kok. Ini kelas 8 toh. Ya, kelas 8 ya, 8A. Maka gunakan format ini. Tapi ini format untuk ngeprint ya. Ini format untuk ngeprint sebetulnya. Cara ngeprintnya gimana? Ya langsung aja preview, jangan langsung di print. Di preview gitu. Oke, sebelum lanjut ada Pak Lukas mau bicara. Silakan Pak. Mohon maaf tadi saya baru lihat Bapak angkat tangannya. Silakan Pak Oh, Lukas. nggak apa-apa. Itu Ya, Pak, mau nanya, filenya itu untuk satu satu sekolah, Pak. Boleh nggak, bukan. eh, boleh nggak dipisah-pisah kelas satu, kelas 2 filenya gitu? Bisa. Caranya ya itu kayak tadi saya bilang. Di save Hmm, as, di mm-mm, save as, terus pastikan kelas 1. Itu aja nanti isinya dikasih ke wali kelas 1, isinya kelas 1 semua. Di sininya nih Pak, isi aja mm, kelas 1 semua gitu kan. Boleh-boleh mm-mm, aja. Tinggal Bapak save as aja. Save as kelas 1 gitu kan. mm-mm.
kelas satu gitu. Oh, boleh Eh, ya. iya boleh aja. Nanti Mm. semua administrasinya, berarti Bapak di rapotnya harus pakai format ini, kliknya ketika mau ngeprint. Tuh, gitu kan. Ini kalau kayak gini gak usah bingung. Karena kan bagi yang sudah biasa ngeprint, ini kan karena apa? Fit all raw, no scaling aja. Tuh, jadi normal lagi. Jangan bingung. Oke. Kayak gini nih. Nah, ini kan ada kosong-kosong ya. Di sini nih 5 loncat 6 di sini. Ini berkali-kali sudah saya katakan karena ini formatnya campur kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah menggunakan ini. Hanya ini saja. Ketika kelas 1 ini di sini kan mapel IPAS atau English lah kalau nggak salah. Kelas 1 itu tidak ada. Ini ceritanya murid kelas 1 ya. Tahunya Iya. dari mana? Muncul di sini. Klik nomor 2 kelas 1. Klik nomor 3 kelas 1. Terus, ini masih kelas 1 semua nih. Nah, kelas 2 juga sama. Kelas 2 juga masih fase A ya. Begitu kelas 3, nomor 6 7-nya di sini. Jadi tenang aja kalau untuk kelas 3. Oke, ini kasusnya ceritanya kelas 1 apa tuh kelas 2 ya. Ini gimana ada kosong? Ditutup aja, klik di sini. Kalau nggak mau, kalau pengen tahu ininya ya dibuka di sini di heading ya. Headingnya ada. Maaf Pak, screen-nya tolong digedein Pak, kurang kelihatan, kurang jelas. Oke, pakai HP ya. Oke, siap. Jadi begini Bapak, ini ceritanya kelas 1 itu kan formatnya 5, kok ada lengkap kosong, 6-nya di sini. Ya, begitu mau di print, ditutup aja. Klik ya, lalu hide. Tuh, Oh, di print hide. kelas satu sampai kelas 2 di print semua. Selesai. Begitu mau kelas 3, ini contohnya kalau satu format ya. Begitu mau kelas 3, nah ini bermasalah. 4 5 7 8-nya mana? Dan 6 7-nya, maka klik lagi ini unhide. Ya, ini Mendingan pakai ini. dipisah-pisah ya Pak. Iya, boleh, boleh sekali. Cuma itu doang sebenarnya nganuin ini. Maka ini doang krusialnya cuma di area sini. Jadi ada IPA dan ada bahasa Inggris. Ya kalau kita paham apa kurikulum, kan memahami kurikulum nggak susah, cuma susunan mapel doang. Oh iya, kelas fase A sama B itu memang tidak ada, oh sorry, fase A doang, kelas 1 dan 2 itu memang tidak ada IPA dan tidak ada bahasa Inggris. Tapi karena kelas 3 muncul lagi. Oke, paham ya. Berarti untuk kelas 1 memang kosong. Kalau mau di print, diapain tadi? Di hide. Di hide. Ya, begitu kelas 3 sampai kelas 12, kelas 3 sampai kelas 6, sorry. Karena kan ABC ya. Nah, karena kalau udah kelas paket B, menggunakan DE, klik ini. Maka formatnya ini. Dilihat, nih patokannya di sini, hati-hati. Halaman ini khusus untuk cetak raport fase D dan E, kelas 10. Jadi kalau kelas 10, ini kelas 9 ya, menggunakan format ini karena ada apa tuh IPA IPS. Tapi kelas 10 juga ada IPA IPS. Nah, ini kelas 10, IPA IPS-nya modelnya begini, istilahnya IPA dalam kurung fisika kimia biologi. Ini sesuai dengan kata-kata yang ada di Permendikbud. Jadi ini tidak ngarang, tidak asal, tidak boleh dikoreksi, biarin aja apa adanya yang ada di kurikulum, biar tidak salah dan disalahkan. Terus ini juga susunan mapelnya ya memang begini gitu ya, karena memang tidak ada apa-apanya. Oke, jadi ini kelas 10, kalau mau ngeprint kelas murid kelas berapa lagi nih? Nah ini kelas 12 ya. Kalau kelas 12 pakai ini, 11 12 pakai F, jangan pakai ini. Kenapa? Karena di sini nggak ada penjurusan kan, tidak ada peminatan. Jadi jangan sekali-kali ngeprint pakai ini, DE, tapi muridnya kelas 12 atau kelas 11. Ya benar sih Pak, emang dipisah paling enak, lebih aman. Tapi bagi operator yang sudah paham, udahlah langsung aja. Tinggal hati-hati aja ketika di daerah kelas 11 12, kliknya ini. Nah, begitu klik ini,
Nah, ini kan ada fisika, geografi, Mandarin, sosiologi. Ini kan dari mana taunya? Dari bagian depan, di setting, di bagian mapel, di mana ini dia. Ini mau diganti bukan fisika kalau kami bahasa Jepang awalnya gitu kan. Ininya adalah biologi, ininya adalah sosiologi misalnya, fisika misalnya. Pokoknya yang sosial, yang apa, yang eksak semua gitu. Ya udah, nanti kelihatan di. Tapi kalau mau ada pilihan kelas yang tadi, save as aja. Jadi ada dua jurusan lah istilahnya, lembaga mengelolanya. Kayak kembali ke raport, jadi ke fase F-nya nanti munculnya itu sesuai dengan bahasa Jepang, biologi. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, berikutnya ke hal yang krusial lagi adalah nilai. Bagaimana menilai? Ya, kita sudah lihat ya di tutorial, tapi nggak apa-apa di sini lagi. Klik semester ganjil kalau memang ganjil ya. Klik ganjil. Kita harus tahu dulu nih lagi ngerjain kelas berapa nih. Oke, kita fokus ke kelas 12 ya. Ya udah, kalau mau ini daftarnya kan dari kelas 1 sampai kelas 12 juga. Kalau mau nampil kelas 12 doang gimana? Nah, Bapak Ibu kliknya ini ya. Tolong yang ini jangan diotak-atik. Kalau enggak nanti bahaya. Urutannya nanti berubah. Mendingan ini aja khusus. Klik kelas 12 doang. Nah, maka yang tampil adalah kelas 12. Silakan diisi setiap TP-nya. Nah, ini 85. Nilainya kalau bisa beda-beda ya. Tenang aja yang dipakai yang ini, yang rata-rata. Kalaupun di SIMSA ada 65 nggak apa-apa. Jangan takut. Misalnya ini ditinggiin yang TP5-nya, tetap 80 kan? Karena kalau ada nilainya 65 nanti ada bahasa perlu peningkatan. Kan keren kalau ada kata-kata itu. Jadi anak tidak terlalu bagus lah gitu kan. Maka kasih dia perlu peningkatan di bagian apa. Nah, kalau pengen tahu TP-nya, ini kalau agama, kalau agama gimana ya? Oke, oke. Ini kliknya di sini. Kalau pengen tahu TP agamanya muncul ya, klik kelas 12. Nah, ini. Nah, penerimaan dalam biasanya ada bertamu dan menerima tamu. Benar nggak ini? Yang TP3. Nah, ini kan membiasakan ada bertamu dan menerima tamu. Ini karena dikasih nilai 65, maka perlu peningkatan. Kalau TP4-nya dikasih juga, ya sama aja gitu. Ini kok paknya tertutup ya? Oh, iya. Misalnya 65 lagi nih. Nah, berarti ada dua peningkatan ya. Kira-kira gitu ya, gampang. Ini agama pendidikan Pancasila juga begitu. Silakan Bapak Ibu cermati cara mengisinya. Kalau pengen tahu ini, tinggal di apa? Eh, tinggal di apa? Tinggal dinilai. Tinggal dinilai TP-nya biar muncul keterangannya. Yang ini nilainya misalnya 80. Yang ini nilainya 75. Mengidentifikasi peran ini ya boleh 75. Jangan. Pokoknya kalau bisa beda-beda lah. Ya terserah sih, terserah guru ya yang ngasih nilai. Misalnya bagus semua ya, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang bagus ya, asas nggak usah ya, nggak usah diisi. Kecuali kalau cuma semester doang. Kalau ini kan lebih teliti, lebih spesifik dari capaian yang ada. Nah, ini nggak ada yang perlu dikoreksi misalnya, atau nggak ada perlu peningkatan, maka nilainya ya di atas 70 semua. Kalau misalnya ada yang perlu, saya bagian ini, sosial terhadap pelaksanaan dana desa di daerah, misalnya nggak tahu dia TP5, kita rendahin aja. Misalnya 65. Nah, dia dapatnya 77. Nah, di situ ada kata-kata perlu peningkatan. Jadi TP itu akan dijadikan bawah. Itu kira-kira ya. Ini 124 ya. Oke.
Bahasa Indonesia juga sama, 113 ya ini udah. Dan seterusnya. Maka nanti di rapotnya, oh iya, ada perbedaan cara ngisi pemberdayaan dan keterampilan. Pemberdayaan ini diisi dengan angka, kayak tadi sama ya. Nah, kemudian di sininya harus ada M, M, M. M itu mahir ya. C itu apa ya? Cakap. B itu berkembang. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud yang baru bahwa penilaian untuk 8 profil Pancasila yaitu keimanan, kewargaan, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Nah, silakan diisi itunya ya. Nanti akan muncul nah ininya apa namanya profil lulusannya akan disebutkan mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang sudah bagus berkembang kemudian cakap atau seterusnya. Begitu keterampilan juga sama ya dengan itu. Oke, baik. Lalu kita klik di sini. Nah, di rapotnya itu nanti muncul semua. Nah, ini dia. Keterampilan. Ini kalau kurang ini ya digedein ya. Nah, ini agak-agak panjang ya, karena memang spesial nih untuk kurikulum baru itu adalah ini, keterampilan dan pemberdayaannya muncul. Nggak apa-apa, biarin lebih spesifik, kata-katanya banyak, toh kita juga nggak ngarang ya, tinggal klik aja, tidak perlu tidak perlu pusing. Sudah ada CP yang dibikin TP di sini. Ini andai. Oh ini menggunakan ABC ya salah ini. Nah ini kan ini contoh saya salah ya. Loh kok ini nggak ada gitu. Nah salah F ya. Lagi-lagi harus waspada kita. Kok ini nggak ada gitu. Nah ini harus di sini. Harus di F. Maka kalau di F maka akan terjadi benar. Tadi saya salah di A ya. Padahal kelas 12. Ini kelas 12. 114 tadi ya. 113. Nah, murid ke 113 ini, nah ini yang tadi kita isi. Ini dipanjangin. Nah, ini asasnya kalau mau dibuang, PJOK ya, ini kepanjangan misalnya, berdasarkan asesmen ini dibuang aja, maka asasnya dibuang, klik di 113 bagian PJOK. Berarti klik, kita koreksi, tadi apa? PJOK 113. Ini nggak usah ada asas, berarti dibuang ini. Delete. Nah, maka tidak ada asasnya di sini ya. Ya, ini tidak ada asas. Oke. Tidak bagus semua. Ya, baru kita klik lagi ke rapotnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini juga nih pendidikan Pancasila ada asas. Saya nggak perlu. Oke, berarti ini nomor 4 ya salah lagi. Kita kliknya. Hati-hati ya teman-teman. Ini klik linknya langsung ke sini lagi rapotnya. Oke, nggak ada lagi asas sudah. Ini kita bisa kecilkan ya posisinya. Nah, oke, oke, ini udah oke, oke. Ini dipanjangin lagi ke bawah. Tuh udah. Nah ini nggak ada nih. Kalau memang tidak ada eskul, ini karena dikasih warna. Nah, aslinya ada, aslinya ya. Tapi kalau nggak mau di print dikasih warna putih aja. Jadi kosong. Jadi nggak perlu pusing bagaimana caranya. Kosongin aja kalau nggak ada. Kalau ada ya kasih. Ini bisa dirubah di klik di bagian ini. Klik di bagian catatan wali kelas. Atau tujuan wali kelas ini. Klik. Maka lihat hafalkan murid 113 ya. Nah, tapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini harus muncul kelas 1 sampai kelas akhir. Maka caranya, Bapak Ibu harus pastikan legernya itu dari kelas 1 sampai kelas sekian.
jangan sampai Bapak Ibu ngeprint kelas ya, kelas doang yang dirubah ya Bapak Ibu. Jangan sampai habis ngeprint kan, saya mau ngeprint kelas 9 aja, boleh. Ini kan bisa di print ya, di print gitu kan. Kalau kalau muncul ada tanda tangan dua ya tinggal